Pulang ya. Bu, langsung pulang, Bu. Ya. Nah. Udah pulang? Iya. Pulang ya. Ada yang pulang? Ada adik. Ketemu Romo. Baru selesai itu inisiasi. Iya, baru selesai inisiasi. Apa ada? Berkumpul bersama saudara seiman. Aku juga tim yang ini dulu. Aku juga tim yang ini ya. Selamat ya. Jadi berapa ya? Selamat ya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo kita berdoa dulu di sini sama Romo. Selamat berubah sama anak baru. Makasih ya. Sini. Doa dulu. Fitra, ini baby udah turun harapan kita dengan Ini Bu wakilnya. Bu, gini dong. Kita akan menjadi foto dulu, kita foto. Pakai di sini. Pakai. Arnoldus. Semangat Arnoldus. Ya ampun. Semangat dong. Siapa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
dari Romo juga mendoakan secara khusus di sana. Tapi kami yang juga berbangga hati, yang juga nggak tahu sih ngomong apa lagi, tapi ini buat kami yang lebih dulu, terutama mungkin buat Bu Eni yang sudah merintis jalan untuk keberadaan BKRI di Arnoldus. Bukan cita-cita, tapi ini pencapaian. Bukan tugas, tapi ini rahmat. Terima kasih sudah membawa Arnoldus ke dalam Jakarta. Terima kasih sudah memberanikan diri untuk mewakili kami semua yang ada di sini. Saya tahu Bu Eni pasti bangga sekali tetapi ada di Jakarta. Bekasi selalu diidentikan dengan anak tiri. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang piatu. Karena secara provinsi kita masuk Jawa Barat, secara keuskupan kita masuk Jakarta. Kadang-kadang oleh bapaknya di Jakarta kita dilupakan, jadi kasih wakokan sama ibu di Jawa Barat. Kita dari sini kita nggak dipasakin, jadi nggak dapat makan juga. Dalam kancah Pesparani, nama Bekasi nggak ada. Dalam kancah KAJ karena belakangnya Jakarta, Bekasi nggak masuk. Tapi dengan keberanian Mbak Edi untuk menampilkan diri, pasti ini menampilkan diri dulu di sana dengan segala hasil kerja yang bagus dari Arnoldus. Tentu saja itu bukan kerja pribadi, tetapi dengan Mbak Edi membimbing kami semua yang ada di sini, mereka melihat bahwa ada potensi besar pada Mbak Edi dan sekali lagi ini rahmat. Terima kasih dari Arnoldus sudah dibawa ke Jakarta. Masih jet lag. Jadi waktu itu saya dihubungi oleh Korwil Bekasi. Mbak Dika bilang, kapan Bekasi punya kiprah di DPD Jakarta? Terus saya bilang, ayolah maju. Terus Mbak Dika bilang, ya orang ya gue mbak maju. Aku, ya udah, aku kasih waktu 5 tahun untuk berpikir, gitu saya bilang. Terus ketika ya lah 5 dino baik. Ya udah, akhirnya saya konsultasi ke Mbak Rindu, Mbak Ning, gimana kalau saya mencoba menerima tawaran ini? Kemudian Mbak Ning dan Mbak Rindu hanya bicara, justru dong kok orang kurangnya ini kok, saya gitu. Karena di awal itu memang saya tidak ada berpikir apapun. Kemudian saya ditanya lagi, yang mana kok beralih ke wilayah Jakarta Timur? Itu kan oleh Korwil Jakarta Timur. Tapi lucu ya, saya tulis namanya langsung saya minta signatur. Oh iya, itu kan saya bingung. Akhirnya saya curhat pun saya tuh curhat pun ini takut. Wah ini bocah gitu ya, akhirnya begitu. Jadi saya kemudian Bu ini gimana ya saya harus bersikap sebelum saya curhat ke bapaknya. Anak-anak saya curhat dengan jawaban pun Bu Ir dan Bu Ben, saya baru bawa ke bapaknya supaya sajane kan didukung orang toh, maksudnya begitu. Oh, Jojo harus dewi. Ternyata betul. Dia bilang begitu. Jangan-jangan ini mau sendiri. Terus saya bilang kalau maunya sendiri itu nggak bisa, kalau di BKRI harus ada yang mendukung. Setelah itu wilayah Tangerang telepon, Mbak minta CV-mu harus nanggung ngomong kok saya ini.
nggak bisa kayak gitu, harus pikir ulang. Dan saya bicara dengan bapaknya untuk bertanya pada anak-anak, boleh tidak? Ini penguat pertama, kedua bapaknya belum menjawab iya atau tidak, tapi tanya dulu ke anak-anak. Memang saya hubungi anak-anak kan nggak mudah, harus menunggu waktu. Menghubungi yang kecil, saya diceramain, gimana kakimu nggak berpijak, di situ harus memberi warta, begitu. Yang kecil bilang begitu, harus berkarya mama di situ, di mana kaki mama berpijak harus kuat. Terus dia, tadi pagi ada bacaannya begini, begini. Saya dijelasin begitu. Oh iya, ya sudah. Kemudian saya menunggu lagi kabar, bertanya sama yang besar, dia jawab, cuman satu hidup itu mah, untuk kemuliaan Tuhan yang tertinggi, hanya itu. Oh ya udah, saya bilang karena anak-anak bilang begitu ya bapaknya pasrah. Ya udah anak-anak yang ngomong gitu. Saya tanya yang paling kecil, Mas sudah jawab apa? Oh ya sudah. Akhirnya saya mencoba untuk menjawab itu dengan gemuruh ya. Ini jangan enggak gitu. Akhirnya saya buat CV yang saya buat itu makan waktu hampir seminggu, nggak jadi-jadi. Enggak ya, itu bikin CV itu benar itu. Nah, semakin dikejar waktu, saya bicara sama Mbak Rindu, sama Mbak Ning, sama Bidor, maaf, saya harus mengeluarkan CV ini, izin ya. Saya izin pada teman-teman yang ada di inti Habib itu. Kemudian akhirnya saya kirim CV itu. Dengan dikirimnya CV itu ngeblank ya, Tuhan terserah, Tuhan mau apakan saya gitu. Intinya itu. Kemudian karena ada kongres, jadi kita sibuk berpikir di kongres. Saya sampai lupa kalau saya sudah kirim CV itu ke DPD Jakarta. Kebetulan saya diminta untuk jadi koordinator dari Jakarta. Saya jalani tugas untuk menjadi koordinator dari Jakarta dan mendadak diminta jadi tim perumus. Saya buat rumusan kongres yang itu H-1 itu stres tinggi sebenarnya. Dari hari pertama yang sudah berjalan 2 hari itu saya nggak mencatat apapun gitu, karena saya menikmati ternyata harus membuat rumusan dan waktunya hanya beberapa jam menyendiri membuat, ditemani dengan ketua DPD Purwokerto dan DPD Jawa Timur. Saya buat itu, kemudian selesai kongres, semakin banyak teman-teman dari wilayah barat, kemudian wilayah selatan yang hubungi saya, yakinkan diri maju ya gitu. Mereka ngejar itu ya sudah. Nah, perjalanannya ternyata ini bukan sesuatu yang saya rencanakan, saya pikirkan dan inginkan. Saya ingin itu enggak ya, mengalir aja, mengalir. Kemudian mau menjelang konkorda ini, teman-teman dari wilayah-wilayah itu hubungi saya karena kebetulan 5 tahun lalu kita panitia konverda di Jakarta, sempat di DPD Jakarta sempat ada masalah pun kita yang diminta tanggung jawab. Kebetulan ketua konverdanya saat itu panitia Mbak Eli, tapi kecelakaan sakit sehingga dilimpahkan ke saya secara mendadak ya. Kemudian itu hanya dalam waktu 5-6 hari, jadi saya harus kejar tayang handle menjadi ketua panitia kongres menggantikan posisi Mbak Eli saat itu. Nah, teman-temannya itu kan ada yang semakin kenal dengan di DPD, ketua cabang itu semakin banyak kenal, mungkin dari itu. Kemudian kemarin itu di kongres, di konverda bersama teman-teman di sini tuh. Kemudian pada saat saya dengan Mbak Evi, Mbak Lucy juga ada. Saya berdua dengan Mbak Evi 4 tahun dulu. 4 tahun dulu itu hanya kerja berdua. Ya enak aja, saya ibunya, dia anaknya suka kerja dong. Gitu, jadi semuanya begini, jalan gitu. Tapi itu berhasil, Mbak. Iya, seperti itu. Dan sekarang baru itu baru dipakai.
berdua belum bisa. Ya kan, ya terkali semua untuk mendukung dengan juga kita membantu semuanya tidak begitu kan. Jadi aku sih membayangkan PPD tahun ini akan berwarna berbeda. Kalau yang dulu zamannya yang dulu ya itu yang merasakannya sudah apa ya. Nah, harga yang kali ini saya yakin bahwa PPD yang sederhana, yang rendah hati, PPD yang merangkul semuanya, dan yang pasti PPD yang memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil. Itu sih dari terima kasih Pak Dewi, terima kasih Pak Dewi. Yang biasa ada itu tidak ingatan Dewi juga Pak. Ya terima kasih. Biar Mbak Evi sama Mbak Tim merasakan kehangatan yang sama bagaimana yang kita rasakan dari awal ya. Kami bisa sampai di tempat ini berkumpul bersama teman-teman untuk menghaturkan syukur padamu atas terpilihnya saudara kami Mbak Evi menjadi Ketua Presidium periode 2023-2028. Biarlah pelayanan dan tugas ini membuat ia semakin lebih terberkati. Engkau sebagai yang mimpi dan menghantar beliau sampai ke titik ini. Permasalahan lebih banyak waktu dan tenaga beres. Tak bagi semakin ada bersama. Anak-anak muslim akan hidup. Kau akan memutus kebiasaan